ini dari Puskesmas Kecamatan Cilincing ya. Ini ibu kader dari mana ya Bu ya? Dari wilayah mana? Semper Timur. Semper Timur. Kalau Ibu? Semper Barat. Semper Barat, Bapak? Cilincing. Cilincing. Kalibaru. Kalibaru. Oke, ada 5 kelurahan ya yang hadir ya. Oke, baik. Bapak Ibu tahu tidak diundang ke sini untuk acara apa? Ada yang tahu? Tidak tahu ya? Belum tahu ya? Kabarnya gimana nih Ibu Bapak nih? Sehat semuanya? Sehat. Oke, jadi kita di sini dalam acara untuk menambah ilmu ya tentang pengukuran faktor risiko penyakit tidak menular. Jadi, Ibu dan Bapak sekalian nanti diminta untuk melakukan kegiatan posbindukan di kelurahan masing-masing. Nah, salah satu kegiatan posbindu itu adalah ini. Oke, selanjutnya tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran pada kali ini saya berharap di akhir kegiatan ini ibu-ibu dan bapak sekalian dapat melakukan pengukuran faktor risiko penyakit tidak menular ya. Kemudian untuk indikator hasil belajarnya ada beberapa. Yang pertama, ibu bapak di sini mampu melakukan pengukuran tinggi badan ya, itu alatnya sudah tersedia di situ, melakukan pengukuran tinggi badan. Kemudian mampu melakukan pengukuran berat badan dengan timbangan. Setelah itu mampu melakukan pengukuran lingkar perut ya. Dan yang terakhir melakukan pengukuran indeks massa tubuh. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum ada ya. Kita lanjut ya ke pengukuran faktor risiko PTM ya, ibu bapak sekalian. Pengukuran faktor risiko PTM itu tadi terdiri dari 3. Apa aja ibu? Pengukuran tinggi badan, betul. Kemudian apa lagi? Berat badan. Pengukuran berat badan, dan yang terakhir lingkar perut. Dari tinggi badan dan berat badan nanti kita bisa mendapatkan nilai IMT, indeks massa tubuh ya. Kemudian bagaimana sih caranya melakukan pengukuran tinggi badan? Ini ya, ibu-ibu semua. Kita bisa gunakan 2 alat ya. Yang pertama di atas itu biasanya alat yang lebih sederhana. Jadi alat itu ditempel di tembok ya. Kemudian pastikan alat tersebut berada pada lantai yang datar. Jadi kalau misalnya mau pakai alat itu harus lantainya jangan tanah. Ya, bisa ubin atau enggak semen boleh, tapi jangan tanah. Kalau bisa yang rata, harus rata. Gitu ya. Kemudian sebelum diukur jangan lupa minta peserta untuk melakukan melepas alas kaki, atau kalau dia pakai topi suruh dilepas dulu topinya. Kalau dia pakai konde, misalnya pakai jilbab, kondenya kan suka tinggi ya, bisa diturunin dulu sejajar sama kepala. Kemudian kalau misalnya pakai peci dilepas juga. Sendal sepatu harus dilepas. Kemudian pastikan ya alat geser ini ya ibu-ibu bapak-bapak di posisi atas. Jangan pas kita mau ukur dia lagi di sini, susah dong ya. Jadi ini harus di atas kepala peserta yang mau kita ukur. Kemudian peserta tersebut diminta lakukan posisi tubuh gimana, berbadannya tegak, kemudian di bawah alat geser ini gitu, dan menghadap ke depan ya. Selanjutnya posisi kepala, bahu, bokong, tumit semua menempel pada tembok. Selanjutnya tadi ya, pandangannya menghadap ke depan, tidak boleh menunduk. Kemudian gerakan alat geser sampai menyentuh bagian atas kepala. Jadi pastikan tadi alas kaki sudah dibuka ini sampai menempel ke kepala ya. Kemudian baca dan catat angkanya. Jadi angkanya nanti tertera di sini. Nanti dibaca berapa tingginya ya. Kalau misalnya ibu bapak lebih rendah dari yang diukur, bisa boleh pakai bantuan kursi ya. Kemudian dicatat hasilnya di buku monitoring. Nah ini tadi ya teman-teman ya, ibu-ibu sekalian. Jadi posisi kakinya harus rapat ke tembok ya, harus rapat tegak. Kemudian pandangan menghadap ke depan. Posisi tangan seperti itu kalau mau menggunakan kita ukur yang tadi ya. Kalau mengukur begitu. Kemudian cara melihatnya harus tegak lurus, membacanya harus tegak lurus tinggi dari kita. Selanjutnya untuk mengukur berat badan. Di sini pasti sudah pada tahu semua kali ya kalau mengukur berat badan. Gimana ya ibu ketahui tekniknya kalau mengukur berat badan? Coba ibu tadi dari mana bu? Dari rotan. Dari rotan. Gimana bu tekniknya kalau mengukur berat badan biasanya? Alas kakinya dilepas, kepalanya juga ditaruh. Oke, terus naik ya pasiennya ya, dilihat angkanya harus timbangannya dari 0. Bagus ya bu ya, dari rotan ya. Udah tahu ya bu ya berarti ya. Oke, next. Nah ini jadi persiapan yang harus dilakukan. Yang pertama harus ada apa? Timbangannya dulu ya. Timbangannya harus ada dulu. Jadi ambil timbangannya dulu, siapin dulu. Taruh di mana timbangannya? Timbangannya taruh di mana? Timbangannya taruh di mana? Taruh di lantai yang keras dan datar. Oke, timbangannya ditaruh di lantai yang keras dan datar. Kemudian tadi benar kata Ibu Nina dari lolotan ya. Alas kakinya harus dibuka. Jaket, misal bawa kunci, bawa yang berat-berat harus dilepasin semua. Kemudian ada satu yang harus kita pastikan, angka di timbangan itu harus 0 dulu ya. Kita pastikan angkanya dalam pengukurannya 0.
Selanjutnya, nah prosedurnya nih yang pertama, peserta yang mau kita lakukan pengukuran naik dengan posisi tepat di tengah alat timbang. Jadi harus posisi di tengah-tengah, tapi nggak boleh menutupi nilai ini ya, nilai pengukurannya gitu ya. Kemudian perhatikan posisinya harus tenang, jangan gerak-gerak pasiennya, pesertanya jangan gerak-gerak. Kepala nggak boleh nunduk. Jadi kalau kita biasa nimbang kan gini ya, lepas semua alas kaki, nimbang nunduk gini. Nanti kalau misalnya ibu-ibu dan bapak-bapak melakukan pengukuran, itu nggak boleh pasiennya tuh begini. Jadi harus suruh melihat pandangan ke depan. Kita yang melakukan pemeriksaan dari depan melihat ke bawah. Jadi pasiennya tegak lurus ya. Kemudian selanjutnya jarum di alat timbang bergerak dan tunggu sampai diam. Jadi jangan sampai dia masih bergerak udah kita baca. Jadi tunggu sampai diam dulu. Kemudian kalau udah diam, kita catat nilainya berapa ya. Setelah itu kita minta peserta untuk turun dari alat timbang. Oke, sampai sini ada mau ditanya nggak? Nggak ada ya. Oke. Setelah kita tahu tadi berat badan kita udah tahu, tinggi badan kita udah tahu. Kemudian kita ukur IMT-nya, indeks massa tubuhnya. Cara rumusnya seperti ini ya Ibu. Jadi berat badan dibagi tinggi badan kuadrat dalam satuan meter persegi ya. Ini contohnya misalnya Ibu siapa tadi Bu? Bu Wanda dari Semper Timur ya. Ibu Wanda dari Semper Timur berat 65. Tingginya 165 cm. Nah, itu harus dirubah dulu ke dalam meter ya. Jadi IMT-nya didapat 23,89. IMT segini gimana menurut Ibu? Bagus atau tidak? 23,9. Bagus atau gemuk atau kurang atau normal? Normal segini ya. Ternyata ini sudah masuk overweight ya Ibu. Iya, sudah masuk overweight. Oke, kita slide selanjutnya. Nah, ini ya IMT, nilai IMT-nya ini Ibu nanti harus tahu ya. Jadi harus tahu dan harus hafal. Nanti kalau misalnya pesertanya datang tinggi segini, berat badan segini, IMT sekian, gimana masuk kriteria mana nih? Gitu harus tahu ya. Kalau kurang dari 18,5, dia termasuk klasifikasinya kurang atau underweight. Kalau misalnya 18,5 sampai 22,9 dia normal. Kalau lebih dari 23 dia overweight atau kelebihan berat badan tapi tidak berisiko ya. Yang 23,0 sampai 24,9 kelebihan berat badan dengan resiko, dan yang 25 sampai 29,9 obesitas 100 itu lebih dari 30 obesitas 2. Oke, ini tadi yang mengukur lingkar perut yang terakhir ya. Sampai sini ada mau ditanya nggak? Nggak ada ya. Oke, mengukur lingkar perut. Apa sih gunanya mengukur lingkar perut ibu-ibu bapak-bapak sekalian? Apa kira-kira? Untuk mengetahui adanya obesitas sentral ya. Oke. Apa aja alat-alat yang dibutuhkan? Ini ada spidol ya. Ada pita pengukur dan ruangan tertutup. Kalau nanti peserta yang akan diukur perempuan nanti ruang tertutup karena dilakukan pengukuran secara langsung ke kulit ya. Selanjutnya gimana cara-caranya? Nah ini tahap-tahapannya ya. Jadi yang pertama, mungkin boleh maju ya masnya ya. Bapak siapa Pak? Ivan. Bapak Ivan ya, boleh Pak Ivan. Boleh di sini saja. Ini saya kasih contoh ya, nanti setelah saya paparan satu orang minta tolong untuk maju ya. Jadi gini, boleh maju di sini Pak. Jadi yang pertama kita tentukan, oke itu boleh dibuka bajunya ya. Kalau bisa ya. Oke Pak. Oke, kita cari ya batas kaki tulang rusuk paling bawah. Jadi kita cari di sini lengkungan. Setelah kita tahu 2 titik ini, kita cari tengah-tengahnya. Kita cari tengah-tengahnya ya. Oh, tengahnya misalnya di sini ya. Kita cari di sini. Setelah itu kita tarik garis lurus dari tengah titik tengah tadi. Oke Pak. Dari titik tengah tadi ya, kita lakukan ke perut bagian yang paling menonjol. Kayak di sini ya. Kayak lingkar perutnya 80 ya. Berarti bagus. Ya. Kalau bisa dilakukan pada saat, boleh duduk lagi kembali. Kalau bisa dilakukan pada saat pasien menghela nafas. Jadi jangan pada saat pasien nahan nafas, karena nanti kalau nahan nafas perutnya kecil ya. Oke. Ada yang mau ditanya dari pengukuran makeup tadi? Ada ya. Nah, ini gambar-gambarnya. Oke, bisa dilihat tadi kita cari dulu titik atasnya ya di bawah tulang rusuk. Kemudian kita cari titik atas tulang panggul. Kita beri garis. Kita ukur tengah-tengah dari titik tersebut ya. Sampai kita beri tanda, kemudian kita lakukan pengukuran ya di bagian perut yang paling paling jatuh lah ya, paling gendut gitu. Oke, selanjutnya, nah ini nilai lingkar perutnya tadi. Kalau tadi Bapak Ivan 80 berarti dia bagus ya, nggak meningkat dan tidak obesitas sentral. Oke, nilai
ukurannya kalau lebih dari 90 cm pada laki-laki itu resikonya untuk penyakit tidak menular itu sangat meningkat. Begitu. Kalau misalnya lebih dari 102 itu resikonya sangat meningkat. Kalau pada perempuan lebih kecil, kita 80 aja itu resiko terkena penyakit tidak menularnya lebih besar ya, meningkat daripada kalau laki-laki kan 90. Kemudian kalau di atas 88 cm itu sangat meningkat resikonya. Baik, sudah cukup ya presentasi dari saya. Ada yang mau ditanya nggak kira-kira Ibu? Atau ada yang masih bingung? Nggak ada. Jadi Ibu udah pada tahu ya resiko PTM itu, penyakit PTM itu apa aja sih gitu? Udah pada tahu? Apa aja tuh penyakit PTM? Apa Ibu ada dari samping? Darah tinggi. Iya betul, darah tinggi ya. Terus apa lagi Ibu? Diabetes. Ibu Rika? Kolesterol. Oke. Terus apa lagi Ibu? Ibu Rizka? Asam urat ya. Jantung, stroke ya, banyak ya. Oke baik. Jika sudah, kita langsung lanjut aja ke praktek ya. Dari sini kira-kira ibu bapak siapa yang mau memberi contoh untuk ibu-ibu kader yang lain nih supaya lebih paham. Jadi saya juga bisa tahu udah mengerti atau belum. Oke, boleh Bu Rizka beri tepuk tangan dong. Pada Bu Rizka, silakan ibu. Mungkin untuk pasiennya siapa ya? Boleh ya beri tepuk tangan. Silakan Ivan dan Ibu Rizka untuk mencoba ya. Jadi silakan yang pertama mau melakukan pengukuran apa dulu nih Bu Rizka? Tinggi badan. Tinggi badan boleh silakan. Tinggi semua. Oke, 171 selanjutnya. Berat badan dong. Oke, berat badan. Tadi apa yang dilakukan berat badan? Tinggal lepas sepatu. Oke. Terus tinggalnya harus di lantai yang datar, yang Oke, keras. betul. Terus semua alat yang berat dilepas. Oke, berarti jam dibuka dulu ya. Kalau ada jam, ada kunci, dompet, kalau ini dilepas semua. Pastikan tadi 0 ya. Iya. Timbangannya dari 0. Berat badannya 75. 75, oke 75. Boleh Ibu Wanda mengukur MT-nya berapa Ibu Wanda? Tadi tingginya berapa? 171. 171. Berat badannya 75. Berat badannya berapa tadi Bu Rizka? 75 ya. Tingginya 171. Boleh ibu yang lain mungkin kalau mau membantu menghitung. Masuk ke kriteria mana nih Bapak Ivan? satu kali 171 1,71 29,4 ya IMT-nya ya. Berarti masuknya ke apa nih? Obesitas 1 ya, 29,4. Tapi tadi nih kalau coba ini salah lagi ya, coba kita ikut. Salah. 25,6. Oh, ternyata salah berapa Ibu Nina? 25,6. 25,6 masih sama ya obesitas 1 ya. Tapi Bapak Ibu tidak obesitas sentral ya. Tadi lengkap perutnya masih bagus, cuman ada resiko obesitas pada indeks massa tubuhnya. Oke, selanjutnya apa lagi Bu Rizka yang mau dilakukan? Lingkar perut. Oke, boleh silakan langsung saja. Harus dilakukan di ruang tertutup ya nanti kalau pesertanya perempuan ya. Dulu ya. Oke, baik. Sudah bisa ya Bu Rizka ya? Oke, sip. Ibu yang lain juga sudah mengerti dan sudah paham ya? Oke, baik. Silakan duduk kembali ya. Segitu aja ya ibu-ibu ya yang dapat saya sampaikan ilmunya. Di sini ada yang mau bertanya nggak? Kira-kira? Nggak ada ya. Kalau nggak ada saya nanya ya. Oke, jadi tadi gimana cara pengukuran IMT? Siapa yang tahu tunjuk tangan IMT? Pengukuran IMT. IMT tadi indeks massa tubuh. Ayo Ibu Rika mungkin. Bagaimana Bu? Tinggi badan dibagi berat badan kuadrat Mana? 1 meter.
Ibu Wanda nih, apa yang penting, poin penting yang harus kita lakukan sebelum kita melakukan pengukuran berat badan? Timbangannya mulai dari angka 0. Oke, timbangan dari angka 0, betul. Usahakan jam tangan yang berat-berat di badan itu Dilepas semua ya, sip. Alas kaki juga dilepas semua ya, ibu-ibu ya. Oke. Baik, dari sini saya sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.